Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid. Duhai yang maha mendengar, yang maha menatap, yang maha menyaksikan. Wahai Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang menguasai semua ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang dapat memandu amal soleh kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran, wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai Allah, Engkaulah penguasa lahir batin kami. Terimalah yang dapat kami lakukan ini ya Rabb. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Tahu. Allah tahu masalah kita, keinginan, keperluan. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Adakah yang tidak diketahui oleh Allah? Allah mengetahui segalanya. Innaka antas samiul alim. Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Tahu tidak? Yang betul. Solusinya tahu tidak? Nggak ada yang jawab? Ya, bagus. Semua orang ingin sukses, tidak mau gagal. Ada kesuksesan yang sempurna dan menyeluruh. Namanya kesuksesan yang sempurna dan menyeluruh. Ini nih. Kalau mau sukses, sukses yang asli sekali ya. Ini dia. Bagaimana kita supaya suksesnya sukses yang benar-benar utuh, tidak sukses gurem. Mau tahu? Namanya al-falah. Jadi kesuksesan yang menyeluruh itu ada pada waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Mari salat, mari salat.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita raih kesuksesan yang keberuntungan yang sempurna. Dunia akhirat, lahir batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kunci sukses sesudah syahadat adalah sholat. Sholatnya bagus, Allah lihat. Ini orang sholatnya bagus, benar. Semua yang diinginkan ada dalam kekuasaan Allah. Semua yang dicemaskan ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah ngasih, tidak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah tidak ngasih, tidak ada yang bisa mendatangkan. Allah lihat sholat kita. Allah melihat kualitas sholat kita. Makanya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflah, amat sangat beruntung, sukses, sempurna nih orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Tapi banyak orang Islam yang sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat lalai dalam sholatnya. Hadirin, pengen apa sih? Semua yang kita inginkan Allah yang pegang. Dan sholat adalah koneksinya. Mau apa? Semua yang kita inginkan Allah yang punya. Mau tenang, Allah yang ngebulak-balik hati. Mau rezeki, Allah penggenggam langit bumi. Mau mulia, Allah yang ngangkat derajat. Mau selamat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Allah yang bisa menyelamatkan. Mau jodoh, ikhwan, akhwat, semuanya ciptaan Allah, milik Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Enggak akan ada satupun pernikahan illa biiznillah. Akhwat, mau ikhwan, mau jodoh maksudnya, hanya Allah yang bisa ngejodohkan. Kalau Allah takdirkan jodoh, pasti nikah, pasti jodoh. Kalau Allah enggak, walaupun udah janji sehidup semati, bisa mati duluan, jodohnya enggak akan ketemu. Enggak ada, tidak ada satupun nikmat yang bisa datang kecuali biiznillah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kita cemas ini, cemas itu, takut nggak punya ini, takut diancam itu, takut begini, takut begitu. Apapun yang kita cemaskan, kita takuti ada dalam kekuasaan Allah. Sepenuhnya enggak akan terjadi musibah sekecil apapun illa biiznillah, tanpa izin Allah. Jadi kita apa aja yang mau kita inginkan sesudah syahadat, sholat pintunya. Mau apapun, sholat pintunya. Allah melihat sholat kita. Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, ini diulang ya, ada 6 ciri. Kalau boleh saya tambahkan jadi 7. Yang satu ini rada ngarang dari saya ya, mudah-mudahan gak jelek-jelek amat. Ciri orang yang lalai dalam sholatnya ini pengulangan. Bukan untuk orang lain, bukan menilai orang, buat diri sendiri. 1, berat, beban. Sedangkan orang yang sholatnya berkualitas, sholat itu benar-benar sesuatu yang sangat disukai, sangat dinanti-nantikan, sangat dinikmati, nagih
Nah, kalau orang yang sholatnya jelek, berat, dengar azan tuh kayak tertekan, mau sholat itu seperti ada beban, periksa. Kalau orang yang qad aflahal mu'minun, memang tahu saya ini diciptakan untuk ibadah, dan sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Karena pertanyaan pertama di akhirat adalah sholat. Sholatnya baik, baru yang lain dianggap ada nilainya. Sholatnya buruk, yang lain buruk. Nilai, ciri kualitas keislaman kita diantaranya dilihat dari sholat. Sholat itu imaduddin, tiang agama. Kalau tiangnya roboh, agamanya roboh. Ingin lihat kualitas iman kita dari sholat. Kenapa? Karena sholat itu zikrullahnya yang paling lengkap. Dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, syahadat, sholawat, al-fatihah, ayat Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit oleh dua sujud. Tidak ada dalam keseharian yang paling utuh selain sholat. Dan sholat itu perintahnya tidak melalui malaikat Jibril, langsung ke Sidratul Muntaha, langsung Allah memberikan perintah sholat. Saking dahsyat dan hebatnya sholat, orang Islam yang tidak memperhatikan sholat, besar kemungkinan tidak akan bagus kehidupannya, dan juga kurang berkualitas keislamannya. Sejauh mana kita memperhatikan sholat, sejauh itu insya Allah kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan masalah kita yang terbesar itu kurang zikir. Nah, zikir terkumplit tergabung dalam sholat. Kita baca Quran, kita juga berzikir, tapi kalau sholat itu beda paketnya, paket yang utuh sempurna. Maka tidak heran Rasulullah SAW kalau ada hajat, beliau sholat. Kalau mendengar berita yang mencemaskan, beliau sholat. Kalau ada nikmat, beliau sujud syukur dan juga bisa bersolat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solat itu menjadi penyejuk hati. Jadi kalau mau tahu sekarang kita sebagai orang Islam, apa masalah kita? Jawab, hadirin. Sumber masalah kita apa? Tuh kan, gak ngaku. Segini jelasnya 16 menit. Masalah kita itu kurang zikir, di antaranya yang paling jelas gak serius sholatnya. Seperti apa coba sholat kita? 1, berat. 2, riya. Jadi orang yang kalau ada orang lain dia semangat sholat untuk dilihat orang. Kalau tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, cenderung gak mau sholat. 3, suka melambat-lambat sholat. Jadi tidak suka tepat waktu. Nah, orang yang sholatnya berkualitas, sholat itu sesuatu yang ditunggu. Memang hidup kita tuh aslinya menunggu sholat, hadirin. Subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, tidur dulu nunggu subuh. Memang kita diciptakan itu untuk ibadah. Nah, antara sholat ke sholat kita isi dengan ibadah lainnya. Kuliah, sekolah itu ibadah kalau niat dan caranya benar. Bekerja, ngurus keluarga, ngurus anak, bisnis, dagang, olahraga, semua itu ibadah. Tapi tiangnya adalah sholat. Kalau kita sholat terus yang lainnya jadi ibadah, gimana dong rezeki?
Dengerin hadirin, jangan rewel. Di rahim ibu aja boro-boro mikirin rejeki, otaknya belum jadi, badannya belum jadi, rejeki sudah ada belum? Emang sel telur ketemu dengan sperma itu tanpa energi? Energi itu rejeki. Berbelah sel demi sel, emang tanpa rejeki? Pakai rejeki, kalau enggak udah mati itu sel. Emang jantung berdetak bukan rejeki? Kita membesar jauh sebelum tahu rejeki, udah ada rejeki. Ayo atuh mikir ya yang lebih dalam. Sebelum kita tahu perlu rejeki, udah duluan ada. 9 bulan di rahim ibu, keperluan kita kompleks, zat besi. Apa ibu pernah ngemut besi? Enggak. Yang apa, seng, segala macam. Ini rambut tumbuh, ibu makan apa? Rambutan. Jantung kita apa dari jantung pisang? Jadi di rahim sempurna. Kompleks sekali keperluan kita menjadi seorang janin. Beres tanpa kita doa. Keluar kita jadi bayi. Kenapa nangis? Nggak tahu saya juga kenapa nangis. Apa diajarin dokter dan perawat? Bro, dokter ahli kandungan langsung ngagoak? Tidak. Langsung oksigen gratis, betul? Disiapkan air susu ibu, ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Sapinya di Australia, bayinya digeger kalong, demi Allah datang itu. Bukan sapinya, apanya? Bukan susunya, susunya sama sapi di sana. Air susunya, karena bawa air susu sudah dihancurin dulu jadi bubuk, bawa pakai kontainer, dibawa ke SMM, dibawa ke dapur, masukin kocek-kocek, cek, masuk tuh ke bayi, jadi segede gini. Benar? Pernah nggak makan sehari saja? Bicara, jawab. Nggak minum sehari, nggak nafas sehari. Kapan kita nggak ketemu dengan rezeki kan? Jangan ngomongin rezeki itu udah melimpah terus. Ngomongin sholat. Kalau sholat kita bagus, dipilihkan. Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Jangan rewel. Selama ini aja kita error, diurus oleh Allah, apalagi benar. Mah nggak tahu, ya, nggak mau tahu juga. Saya mah cuma ngajak, ayo jujur lihat sholat kita. 1, beban. 2, ria. 3, suka ditelat-telat. Ada aja alasan telat. 4, persiapannya suka seadanya. Ini ciri orang yang sholatnya jelek ya. Bisa dilihat dari wudhunya. Males dia, kaki aja kecepek-kecepek, kewer-kewer. Allah lihat itu wudhunya seenaknya, apalagi yang pakai make up. Air dipunceratkan sambil dia nyingcet. Ini serius banget hadirin. Kenapa rumah tangga runyam? Sholatnya lihat. Kenapa rezeki runyam? Usaha, sholatnya lihat. Kenapa hidup GTA galau tiada akhir? Sholatnya lihat. 1, berat. 2, ria. 3, telat. 4, persiapannya asal-asalan. Sholat itu asal aja, pakai sarung, gulung. Kaos singlet,
Bukankah kita kalau mau ketemu dengan orang yang kita hormati, kita persiapannya bagus? Kalau saudara diundang oleh Pak Prabowo, ada jamaah ini akan diundang, mau dijamu makan malam khusus, dan akan ditanyakan apa keperluannya, berani pakai singlet? Dandan, dari sekarang batiknya udah dijahit, persiapan. Nanti saya ngomong apa ya, ditulis dulu teksnya supaya nggak salah ngomong, nggak salah minta. Itu ketemu manusia. Allah penguasa langit dan bumi yang menentukan segala-gala, nyuruh kita sholat supaya kita punya jalur khusus, nggak ribet, nggak perlu perantara. Ini serius hadirin, nggak usah ketemu penjaga security, nggak usah dites dulu pakai metal detektor, tinggal wudhu, sholat, minta apapun. Ditelat-telat weh. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ke sekolah jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah, telat dipanggil istri jadi masalah. Tahu sumber masalah yang asli? Jawab, telat sholat. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Makanya para pecinta sholat itu excited sekali. Ini teman-teman, saya melihat sebuah video tentang orang-orang yang ditangkap semena-mena oleh negara adidaya, orang Afghanistan, lalu dibawa naik pesawat, terbang segitu lama, ditutup mata, diborgol, kaki diborgol. Yang satu nih, orang ini ketakutan, tapi yang satu pertanyaannya, kira-kira udah masuk waktu sholat belum ya? Enggak takut apapun yang dipikir, cuman sholat aja. Padahal, hei jangan ngobrol, kayaknya udah waktunya ini maghrib ya, karena ditutup. Sholat aja yang dipikir tuh, sholat aja. Memang begitu orang beriman itu. Karena sobat, sholat itu koneksi yang paling spesial, yang paling utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Makanya orang-orang yang sholatnya bagus tuh, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, kalau sudah wudhu tuh sudah wajahnya tuh beda, karena akan menghadap Allah penguasa alam semesta. Rasulullah SAW kalau sudah azan udah kayak nggak kenal, dengan udah serius. Nah sekarang saya mau tanya nih, yang suka, duh ini ada urusan penting nih, kepaksa saya sholatnya ditelatin, dengar ya, emang yang membuat sholat kita telat itu di luar kekuasaan Allah. Itu urusan baru beres kalau Allah nolong. Jualan, wah kalau toko ditutup waktu sholat, nanti gimana dong, rezeki berkurang. Bukan rezeki berkurang, kurang iman. Yang nyuruh sholat siapa? Yang ngebagikan rezeki siapa? Aneh pisan. Allah nyuruh sholat, kemudian Allah jadi pelit sama yang sholat? Gak mungkin sama sekali. Ya kenyataan loh, waktu itu saya tutup, yang beli jadi nggak jadi beli. Dia itu nggak bawa rezekimu, makanya nggak jadi. Jadi gimana dong kalau kita mau tutup ada yang mau beli? Ajak sholat. Keren kan? Wah saya nggak berani. Ya udah, nggak usah banyak harapan. Ajak aja, dia mau atau tidak urusan beliau. Maaf ya Pak, saya mau sholat dulu. Ayo kalau mau ikut sholat kita sama-sama berjamaah.
Apalagi ciri orang yang sholatnya jelek, cepat sholatnya, gesit, tangkas, selesai secepat, satset, bener satset, ya nggak? Set, beres. Lalu dandan lagi, khusyuk lagi. Hari dandan meni khusyuk, mate. Hari sholat satset, ya nggak? Allahu Akbar, assalamualaikum, beres. Allah lihat tidak tuh yang sholatnya satset begitu? Padahal yang benar itu tumanina. Kalau orang yang pecinta sholat itu menikmati setiap gerakan, setiap ucapan, setiap bacaan. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau mau sholat khusyuk, kalau takbirnya benar, yang lain bisa khusyuk. Allahu Akbar. Coba itu. Kalau sudah menyebut Allah Maha Besar, jagat semesta alam yang begitu dahsyat, tidak pernah terbayangkan, semuanya dalam kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Apa yang besar? Gak ada yang lain. Masalah apa? Masalah ijazah, astagfirullah, keluar lagi itu ijazah kecil. Masalah apa yang besar? Sekali takbir habis itu masalahan. Kenapa para mujahid itu tidak takut sama musuhnya? Allahu Akbar, jadi kecil banget itu musuh-musuh tuh. Kalau sudah nyebut Allah Maha Besar. Ini saya dapat cerita, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Syekh Abdul Qadir Jailani sedang menceritakan Allah yang Maha Besar. Tiba-tiba ada ular jatuh ke sini. Jamaah lari semua. Beliau tenang saja. Pas udah ditangkap, ular diamankan. Syekh, kenapa tidak takut? Saya kan baru bilang Allah Maha Besar. Masa jadi takut ke ular? Tapi kalau saya ada kemungkinan lari juga. Harusnya sih jangan takut dipatuk ular, tapi takut Allah mengizinkan ular mematuk kita. Beda takut digigit ular dengan takut Allah mengizinkan ular menggigit kita. Ada bedanya tidak? Kalau takut digigit ular nggak ada Allahnya tuh. Tapi kalau takut Allah mengizinkan, berarti ular ini takluk kepada kehendak Allah. Maka dari sana kita bisa berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita omong-omong yang nomor berapa ini? Terserahlah, nomor saudara bebas ya. Tuh 1615 bebas hadirin. Kita nggak usah memperdebatkan. Boleh nggak saya nomor 11? Mangga. Kita tidak usah mempermasalahkan nomor. Yang penting udah dari sini sholatnya bagus. Kalau gitu nomornya mau saya hapus, udah nggak usah diomongin. Dengar ya Bu, Pak. Sekarang kita sedikit evaluasi sholat kita. Kita sholatnya coba apa ya? Kecebak, sholat. Datang, Allah Akbar. Lihat dari gerakan aja udah kayak Allah Akbar. Alhamdulillah. Udah belum Fatihah? Kayaknya udah. Tadi kan awalnya bareng. Dia udah ruku, berarti udah kan? Allah Akbar. Gitu. Emang mikir, tapi nggak puguh. Semuanya. Astagfirullah, tahiyat lagi di sini. Karena pas lagi ruku, salah. Berapa kali kita kayak gitu? Sami Allahu liman hamidah, astagfirullah. Sujud, subhanallah. Enggak nyadar kita lagi sujud, betul? Enggak sadar omongan kita lagi bertasbih.
Udah gitu duduk, ada kalanya lama sujud kita. Mikir, aduh ini sujud yang mana ya? Saya udah berpikir belum nih? Lama sujud dan doa, ya Allah tolong kasih tahu saya ini sujud yang keberapa nih? Nggak enak, di belakang jangan-jangan orang pada lihat. Kok menjiwai sekali sih? Diam ya. Sulit menceritakan sesuatu dengan penjiwaan. Sebelum ada yang nyeletuk, WA juga. Emang. Nah begitulah hadirin. Makanya saya ceramah ini tuh karena harus nempeleng diri. Saya berharap dengan ceramah ini saya jadi kekunci untuk sholatnya lebih bagus. Bukan sudah bagus, tapi supaya takut dengan ceramahnya kalau tidak dilakukan. Gitu sih. Tapi ini urusan saya, saudara nggak usah tahu ya. Kita sholat seenaknya. Apa yang dipikirkan dalam sholat kemana aja. Nanti baru nyadar ketika salam dan gembira. Sama alhamdulillah beres. Istighfarnya benar-benar basa-basi. Astagfirullah. Enggak ada penyesalan. Ini nih petaka buat kita. Harusnya istighfar sesudah sholat itu adalah pengakuan sholat kita enggak bagus, sehingga minta ampun ke Allah. Makanya habis sholat itu bukan alhamdulillah, tapi istighfar. Maka ciri selanjutnya orang yang sholatnya jelek, selain cepat tidak tumaninah, adalah sedikit ingat Allahnya. Jadi ngalamun apalagi imam bacaannya panjang dan tidak hafal kita, tidak ngerti, asyik benar itu. Semua barang hilang bisa ketemu. Perencanaan, wah ini harus pulang duluan nih nanti kalau angkot teka bagian yuk. Gimana? Merencanakan keluar dari parkir waktu sholat isya tadi. Berapa banyak yang ketika sholat yang enggak kepikir dalam sholat. Padahal wa aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kualitas sholat itu disebut khusyuk sejauh mana ingat ke Allahnya. Nah gini ya, sesudah ditafakuri, jadi kita ada yang sholat jelek sekali, nggak ingat apa-apa, bahkan niat juga nggak ingat, takbir juga dia nggak ingat ke Allahnya. Memang mulut nyebut Allahu Akbar, nggak ada kebesaran Allah. Benar-benar hanya mulut, tidak ada hatinya, tidak ikut, pikiran kemana-mana, dan kadang dia tidak tahu apa yang dibaca. Ini sangat lalai. Ada juga yang dia Allahu Akbar, dia tidak mengerti arti Allah Maha Besar, tapi dia mengikuti kata-kata Allahu Akbar. Khususnya adalah kepada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dia berusaha tiap bacaan itu ikut, tapi belum paham artinya, tapi berusaha ikut kebacaannya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah. Mengikuti kata-kata ini sudah lebih baik daripada yang tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, dia Allahu Akbar, tahu terjemahnya Allah Maha Besar, tapi belum merasakan kebesaran Allah, tapi dia tahu apa yang dia sebut. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan oleh dia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi khususnya kepada terjemah ini lebih baik daripada yang fokus kebacaan saja. Tapi ada juga yang lebih tinggi, yaitu ketika menyebut Allahu Akbar bukan hanya tahu terjemahnya,
tapi juga Allahu Akbar. Hatinya yakin Allah Maha Besar, kita tidak ada apa-apanya sama sekali. Itu udah beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika menyebut segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, udah kerasa semua ini nikmat dari Allah semuanya. Jadi tidak hanya menerjemahkan, tapi ada rasanya. Ini sudah beda yang begini. Kita rada susah karena kita mau terjemahnya nggak tahu, ya kan? Tapi ada lagi yang paling top, yang sambil sholat merasa ditatap oleh Allah. Ini saya sedang menghadap Allah, sedang disaksikan, diperhatikan, didengar. Mungkin ada yang belum paham bacaan, baru bacaan hafalan, tapi sudah masuk ke makom merasa diperhatikan Allah. Ini juga tidak lari pikirannya. Merunduk. Jadi ketika sujud itu kerasa, ya Allah, Maha Suci Engkau Tuhanku Rabb, dan segala puji bagimu. Banyak bacaan sujud itu ya. Tapi di antaranya itu kerasa tubuh ini sedang sujud kepada Tuhan semesta alam, dan yang sujud bukan cuman kening, kerasa sekujur tubuh ini, kalau diibaratkan semua sel-sel tubuh ini bersujud kepada Allah. Katanya ya, karena ada yang cerita beliau itu kalau sujud tuh kerasa semua sel tubuh ini sedang sujud kepada Tuhan semesta alam. Itu katanya nikmat sujud seperti itu. Dan ingat, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah ketika sujud. Cobalah hadirin, sujud teh dinikmati ya. Rasa-rasakan kita ini makhluk yang gak ada apa-apanya, yang tidak punya apa-apa, tidak ada daya, tidak tahu apa-apa, yang cuma punya dosa, bersujud kepada penguasa langit dan bumi yang menentukan segala sesuatu, yang memiliki segala-galanya, yang benar-benar menguasai apapun yang kita inginkan, yang kita cemaskan. Sujud. Kalau mau doa, doa. Wah, Masya Allah. Bangun dari sujud, Rabbik firli. Ini yang suka lolos kita kan. Coba saudara minta, bu, coba ibu minta ke suami kayak tadi tuh. Pas saya minta duit itu buat beli kerudung dan sebagainya. Suami melongo nggak? Ibu sehat. Coba mau melamar calon istri, ngomongnya kayak Rabbik firli yang nggak usah. Rabbik firli orang majun dia fani wajuknya. Pas saya mau menikah putri bapak dengan menikah sekarang, bapak mengizinkan nggak saya menikah sama anak bapak semua? Kita kunaon, dek, berobat dulu, paling begitu. Silahkan melamar kerja kayak gitu ngomongnya. Pas saya minta kerjaan sama dengan kerja di tempat bapak, gajinya secukupnya. Sudah jelas. Satpam, borgol, kan begitu. Ayo, pernah enggak kita ngomong minta sesuatu ke orang kayak gitu kan? Coba sholat kita kayak apa? Subhanallah, 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 begitu. Dan enggak jelas yang kita omongkan. Bahkan seringkali kita tidak sadar lagi ngomong itu. Benar atau benar? Kalau seorang tentara lagi upacara di hadapan inspektur upacara, ngomong seenaknya, kira-kira naik pangkat atau dipecat? Kita tiap sholat kayak gitu. Oh, Allah Maha baik ya. Kalau ya saya tidak boleh mengibaratkan ya. Ya kalau Allah tidak Maha sabar mah jelebet petir ya enggak.
tutung. Ya. Tahu tutung? Ya sholat ngaco pisan jelebet, habis jadi abu, beres. Bayangkan kita ngadep Allah kayak gitu tiap waktu tuh Pak. Seenaknya sekali. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih rejeki, diangkat derajat, ditutupin aib. Giliran sholat, kunyam nggak jelas. Maha suci Allah yang maha sabar ya. Tes atau Bu, tiap ngobrol sama suami kayak gitu, Bu, sok atuh berobat dulu kan begitu ya. Ya Allah, ampun ya Rabb. Allah sedang mendengarkan ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo kita hadirkan tiap gerakan, tiap bacaan kita usahakan sempurnakan. Memang ada yang di sini, ada yang di sini, ya. Udahlah, gak usah diperdebatkan, gak usah lihat juga tangan orang. Kita kan punya tangan sendiri, ya kan? Nah, jika lu nyeri cangkeng, mau apa? Beneran, ada yang di sini, ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ya kan? Ada yang di bawah, ada yang ke bawah lagi. Iya, yang tidak ada yang begini. Ada yang tidak megang. Itu ada ilmunya, Didin. Ya, pelajari semuanya kalau mau. Pilih yang paling diyakini. Hargai keyakinan orang lain. Oh ya, mumpung ingat. Ini mungkin ada IG, ada macam-macam medsos yang ini. Saya baru dengar laporan tadi, katanya waktu 1 Muharram ada admin yang menjawab ini hadisnya ini. Nah, mungkin yang pasti itu bukan saya yang nulis ya, kalau ada tulisan admin. Komitmennya kita tidak ikut dalam khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi kalau medsos ini lebih fokus kepada tauhid dan tazkiyatun nufus. Karena kalau sudah ke khilafiyah, pertama saya bukan ahlinya, kami juga tim MQ bukan ahlinya, ada yang lebih ahli, sehingga kami memilih yang ini saja. Tentang akhlak, kebersihan hati, tauhid, begitulah ya. Jadi saya mohon maaf, tapi jadi ribut pro kontra ya. Karena kalau udah membahas sesuatu yang di luar kapasitasnya jadi masalah. Ini klarifikasi. Jadi udahlah, kalau mau di medsos kami ya Islam luas, tapi yang dibahas di sini sekitar ini aja. Bukan hanya ini, harus belajar dari yang lain juga. Ya, lanjut. Ayo, kalau mau sholat kayak buka brankas, ceklek. Masuk. Sudah pernah nggak punya brankasnya ya. Ini aja lah lihat film perampokan. Astagfirullah. Maaf ya karena saya juga lihat film itu ya dulu. Si rampok teh pakai ini stetoskop. Ceklek, krek, ceklek. Jadi tiap itu tuh ceklek masuk lah begitu. Nah kalau diibaratkan sholat Allahu Akbar, masuk tuh, klik, dapat. Bismillahirrahmanirrahim, klik, dapat. Hadir kitanya, ingat ke Allahnya, ngerti isinya, yakin Allah sedang mendengar, klik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat. Aduh enak kalau bisa kayak gitu. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Dapat. Warhamni, rahmati saya ya Rabb. Wajburni, cukupi segala keperluan, cukupi ya Rabb. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Tahu orang yang diangkat derajatnya, dia tidak akan jadi ahli maksiat.
Terus warzuqni, berikan saya rezeki, berbagai rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuki saya ya Allah pikiran, lisan, pilihan, keputusan. Allah yang maha tahu. Masa nggak hafal? Sholat nggak kita ini? Bukan. Wahdini wa'afini, selamatkan dari penyakit, dari tipu daya, dari kejahatan. Wa'fu anni, hapuskan semua jejak dan aib sampai enggak ada bekasnya, kayak pohon dicabut sampai ke akar-akar rambutnya, seperti jejak di padang pasir dihempas angin, enggak ada bekasnya sama sekali. Wa'fu anni itu begitu. Jadi dosa aib kita tuh habis, enggak bisa dilacak siapapun. Kalau Rabbik firli ditutup, kalau ini dihabiskan. Apa enggak keren itu? Kalau dosa kita diampuni Allah, enggak akan jadi galau. Kalau kita disayang Allah, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Kalau kita dicukupi Allah nggak perlu banyak, yang penting tiap perlu cukup, bukan ada cukup. Cukup. Ada juga kalau nggak cukup mas stres. Di sana nggak minta kaya, tapi minta dicukupin. Kalau kita diangkat derajat, kita dihalang-halangi oleh Allah, mau maksiat tuh susah. Mau ngebohong, lupa lagi yang mau dibohonginnya. Ya gak? Mau berbuat tidak baik, oleh Allah dicegah. Itu orang yang diangkat derajat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Enak. Jadi yang suka pikirannya ngeres-ngeres, sholat yang benar. Nanti jadi jernih. Yang tukang ambek-ambekan, tukang marah, sholat yang bagus. Nanti dipersulit oleh Allah marahnya. Tapi kenapa itu ada koruptor sholat? Berarti sholatnya nggak benar. Karena kalau benar, dia nggak korupsi. Oh kalau gitu rugi dong saya sholat jadi susah. Ya udah terserah aja. Dasar ngeres ya. Hadirin, perlu sesuatu, sholat. Ini mau jodoh yang mana nih? Wahdi ini ditunjukin oleh Allah. Jangan sampai kita naksir jodoh teman, kan gimana? Penderitaan sekali ya kan? Mau apa? Semuanya milik Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, tidak akan ketemu dengan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Perbaiki sholat, Allah ngasih ke kita yang terbaik. Allah memperhatikan sholat kita setiap saat, dari awal sampai akhir, sebelum sesudahnya. Bu, kalau cemburu sholat, nggak sempet sholat. Ya Allah, ampun, Engkau tahu saya lagi cemburu buta sebelah, yang cemburu rabun, ya. Tolong ya Rob, nggak enak sekali. Titip suami saya ya Allah. Engkau tahu suami di mana, lagi apa pikirannya. Engkau maha tahu segalanya. Saya nggak mau tahu ya Rob. Yang penting mah suami saya jadi baik. Lindungi. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Saya titipkan kepadamu. Engkau tahu kan ya Rob, suami saya ilmu agamanya kurang ilmu, kurang iman, kurang ibadah. Kalau dilengkapi namanya kurang ajar ya. Enggak usah ngomong gitu.
nggak usah terlalu detail, Allah udah tahu kok. Tolong ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tahu tidak si ibu ini lagi sujud? Allah tahu isi hatinya? Allah dengar doanya? Disia-siakan tidak oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalam. Salat. Bapak juga gitu. Dimarah istri terus, padahal bapak merasa nggak salah. Ampun ya Allah, sudah 2 hari ini ya Karim, kasihan istri saya tuh, lihat tiap jadi susah merem, mulutnya komat kami terus. Diulang-ulang, udah kurang lebih 80 kali pengulangannya. Nggak usah ngomong gitu. Astagfirullah, semua ini pasti dosa saya. Ampun ya Allah, tolong lembutkan hatinya, lindungi dari tipu daya. Lebih baik ngadu ke Allah. Allah yang menguasai. Anak sekolah di mana, sini sana. Zaman sekarang rumit, anak pada pegang HP. Gimana menghentikannya? Salat. Ampun ya Allah, saya ngaku saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau tahu saya belum punya akhlak yang baik. Ya Allah, ampun, saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Engkau tahu kelakuan saya dimanapun. Engkau tahu, tidak ada yang tersembunyi. Ampun ya Allah, saya belum jadi ayah yang baik. Belum bisa ngasih contoh, belum bisa mendidik, menjaga. Ampun ya Rabb. Semua ini pasti karena dosa saya. Selamatkan anak ini ya Allah. Anak ini ciptaan milikmu, dalam genggamanmu setiap saat. Tidak mungkin anak ini jadi soleh kecuali Engkau yang menyolehkan. Tidak mungkin anak ini selamat kecuali Engkau yang menyelamatkan. Ampun ya Allah. Allah mendengar doa. Allah melihat si bapak ngaku. Tahu tidak? Disia-siakan tidak oleh Allah. Kita nggak mau ngaku, sibuk menyalahkan orang lain. Sholat yuk, usahakan 40 rakaat sehari. Kebanyakan, ya udah nggak usah ya. Baru juga diajak, belum ngamalin udah berat. 40 rakaat, 17 fardu, usahakan TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Oh ya, salah satu ciri menurut Imam Ibnu Qayyim yang ke nomor selanjutnya adalah malas berjamaah. Orang yang jelek sholatnya tuh dia tidak semangat ngejar jamaah. Padahal jamaah 27 kali lipat. Gak mungkinlah kita kuat sholat subuh 27 kali 2 rakaat, 54 rakaat. Tapi kalau jamaah kita dapat. Coba kalau sholat duhur 27 kali, gempor kita, ya kan? Sholat jamaah 27 kali. Makanya orang yang serius kepada Allah sedih luar biasa ketinggalan jamaah itu. Gak mau. Ayo, sholat fardu 17 rakaat TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ini terutama lelaki ya. Kalau ibu-ibu boleh di rumah, tapi kalau suaminya jarang ke masjid, temenin ke masjid. Tambah rawatib, bismillah jangan tinggalkan ya. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. 10 atau 12 rakaat karena qobla duhurnya bisa 4. Udah berapa tuh? 17 tambah 11. Set. Berapa?
Hah? Masih 9? Masih kurang dong. Oh, tahajud 11. Tambah tahajud 11 jadi udah 40 tuh. Ini minimal kalau bisa. Wah, tahajud 11 2 rakaat aja. Udah 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat. Lalu 2 rakaat. Tutup witir 3. Perbanyak kesempatan sujud, karena sujud itu saat paling dekat dengan Allah. Banyak pelajari kembali bacaan sholat. Ya, pastikan setiap kita baca sesuatu kita paham, pasti beda. Saya sudah hampir 1 jam bicara. Saudara khusyuk semua. Kenapa? Karena paham. Coba saya dari tadi ceramah pakai bahasa Eskimo. Udah pules ini. Kalau ngerti itu bisa dinikmati. Tapi yang paling penting minta tolong kepada Allah supaya kita diberi kemampuan sholat yang khusyuk. Ayo hadirin, coba perbaiki sholat. Kalau selesai sholat, minta ampun. Karena sholat kita masih belum bagus. Kemudian kejar oleh sholat sunnah. Supaya sholat sunnah bisa menutupi kekurangan sholat fardu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Fokus perbaiki sholat ya. Kaget nanti, hidup ini lebih tenang. Masalah mungkin banyak, tapi tenang. Dan pasti ada jalan keluarnya nanti. Karena Allah janji akan menolong. Sholatnya bagus, Allah senang melihat sholat kita bagus, Allah akan tolong. Demikian sahabatku sekalian. Terima kasih. Saya hari Ahad tugas berangkat ke Australia selama 1 pekan. Malam Jumat yang akan datang, yang akan mengisi adalah Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Semoga Allah merahmati dan memuliakan beliau. Saya banyak sekali mendapat ilmu dari beliau, khususnya tentang Al-Quran. Tidak sedikit kajian yang disampaikan, yang ilmunya saya simak dari beliau. Semoga malam Jumat yang akan datang Allah membimbing beliau menjadi cahaya sehingga kita bisa lebih mencintai Al-Quran, dekat dengan Allah lewat Al-Quran. Zikir yang disukai Allah diantaranya adalah Al-Quran. Hadir ya, walaupun AA tidak ada, insya Allah malah akan lebih tambah wawasannya. Terima kasih hadirin. Kita baca Al-Quran sambil bersedekah. Insya Allah tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mana qasad sadaqatun min ma. Kita sama-sama baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين Jangan آمين satu jalur. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menggenggam diri-diri kami, ampuni kami ya Allah. Engkau tahu selama ini kami sangat banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni sholat kami hampir tidak pernah khusyuk ya Allah. Betapa jarangnya sholat kami bersungguh-sungguh. Ampuni kami jarang berdoa kepadamu. Ampuni ya Allah, kami lebih banyak berharap kepada makhlukmu daripada kepadamu. Ampuni kami lebih sibuk dengan dunia ini. Hanya sisa untukmu. Ya Allah, ampuni. Kami sering sekali berburuk sangka kepadamu. Sering tidak ridho dengan takdirmu. Sering tidak sabar. Sering kecewa kepadamu. Padahal apapun yang engkau takdirkan pasti adalah yang terbaik. Ya Allah, kami jarang bersyukur, engkau tahu. Sibuk dengan keluh kesah. Padahal nikmat darimu melimpah setiap saat. Kami jarang merasa semua ini darimu. Ampuni kami ya Allah. Kami banyak berkeluh kesah, banyak merasa kurang. Padahal yang ada hanyalah kurang syukur. Ampuni betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut,
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua. Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan kepada ibu bapak kami. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja, yang sengaja, yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolong ya Rabb, mudahkan bagi kami mengamalkan ilmu, melakukan kebaikan-kebaikan yang Kau sukai. Mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala kemungkaran. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak kami yang mungkar, dari amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan dari penyakit ya Karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang menyimak yang gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang memiliki aib kecuali Engkau hapuskan, yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan, yang kekurangan kecuali Engkau cukupi dengan rezeki yang halal barokah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berhajat Engkau kabulkan ya Allah, hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Allah, jadikan sisa umur ini istiqomah dalam akhlakul karimah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolong ya Rabb, Engkau mengetahui segala-galanya. Engkau menyaksikan penderitaan saudara-saudara kami. Engkau maha baik, Engkau maha kuasa. Hanya Engkau yang bisa menolong saudara kami ya Allah. Bimbing kami agar bisa berbuat sesuatu selain doa ini ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami salat yang khusyuk, salat yang nikmat, salat yang membuat kami semakin dicintai oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Rabb. Terima kasih hadirin sekalian. Insyaallah saya dengar besok Dr. Zakir Naik akan silaturahim ke pesantren ke sini asar. Tapi tidak ada ceramah, hanya mau silaturahim saja untuk dukungan doa dari kita. Kita doakan program beliau di Bandung tanggal 12, 13 Sabtu Ahad. Saudara bisa ikut nanti kegiatan beliau ya. Beliau salah seorang yang dilimpahi Allah ilmu yang luas, manfaat yang banyak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.